Jadi dalam ya masa 2 tahun ini adalah 60 juta. Wih, Gitu. 60 juta bos. Hanya modal. Ya modal HP. Awalnya modal HP saya. Itu pernah saya dalam satu hari, waktu saya mau tidur malam, saya cek itu masih, kalau tidak salah waktu itu ada di 20, belum. Itu masih di 11.000. Di 11.000. Tiba-tiba bangun pagi sudah 24.000. Dan dalam satu malam. Itu saja waktu dia booming itu saya dapat sekitar 16 atau 17 juta satu konten itu. Jadi bisa juga kita kerja sendiri ya. Kayak tadi. Itu juga. Nah, Itu tuh. Tadi dari tadi ulang-ulang dia omong sama Lek itu istri. Makanya belum nikah yuk, yuk masuk penjara yuk. Tapi Oke, jadi selamat malam. Sulama nih. Saya tidak ribut-ribut ini cepat gitu. Ini malam saya udah bawa kawan dari kecil ya. Kawan dari kecil dari bocil-bocil lah, dari remaja masih ganggu-ganggu hari apa semua. Jadi ini ada Leket. Sebentar dia nggak kenal diri. Tapi apa? Saya cuma bilang dia salah satu sosok YouTuber yang cukup berkembang di 2 tahun belakangan. Makanya saya ajak di podcast kali ini dan kita langsung saja tes kenal bro. Nama, hobi atau apa? Tapi bisa terlalu lama. Oke teman-teman, saya Alex Pandang, biasa dipanggil Leke. Kalau teman-teman lama dari kecil biasa dipanggil Leke, Lexi, banyak lah. Begitu. Saya juga asli orang Waingapu, Sumba, tapi karena tugas sekarang stay-nya di Kupang. Jadi kenapa sih saya ajak karena Leke kasih tadi sudah pembukaan saya bilang YouTuber. Jadi biar panas sama panas sama obrolan ini, saya mau tanya dulu sebelum pertanyaan. YouTuber laku online gitu. So dapat berapa? Apanya? Duit lah. Jadi itu dapat berapa konten? Biar orang juga Ya. layak tidak sih kayak gitu. Ya kalau kan kita sering dengar di mana-mana pemberitaan di platform media sosial orang bilang YouTuber itu punya gaji per bulan begitu kan. Nah, di sini saya mau klarifikasi nih, kebetulan pertanyaan ini juga jadi keresahan buat saya karena sering sekali teman-teman tanya seperti itu. Jadi kalau di YouTube itu kita bisa terima gaji kalau setiap bulannya konten kita bisa menghasilkan duit itu ada batasannya, yaitu 1.300.000. Kalau setiap bulan penghasilan kita itu kan macam-macam sebenarnya, tapi yang paling utama dari AdSense. AdSense itu iklan ya, iklan yang dimasukkan oleh YouTube ke konten kita begitu. Ya, kalau tiap bulannya kita punya konten itu ramai orang tonton, pasti penghasilannya beda dengan pas bulan lagi sepi nih yang nonton. Tergantung viewer. Jadi tergantung viewer begitu. Nah kalau tadi pertanyaannya sudah pernah dapat berapa, ya kita open saja. Total aja. Ya kalau saya kan baru serius bikin YouTube ini kan 2 tahun belakangan begitu. Jadi dalam ya masa 2 tahun ini adalah 60 juta. Wih, Gitu. 60 juta bos. Hanya modal. Ya modal HP. Awalnya modal HP saya. Modal HP, tapi kemudian kan kalau kita sudah lolos Monet, itu kan biasanya tiap bulannya itu dikirim video kayak panduan gitu. Pencapaian kita bulan ini. Itu enaknya YouTube. Dia kayak ada video guide buat kita tiap bulan, tinggal ya kita memang harus bisa bahasa Inggris, bro. Karena di situ dia tidak ngomong pakai bahasa Indonesia. Sakit hati dia lagi. Tapi tenang, dia selalu siapkan terjemahan otomatisnya. Nah, saya juga tidak terlalu inilah gitu. Kayak mungkin vocab yang kita lupa, tapi enaknya ada terjemahan di situ, jadi itu sangat membantu sekali. Tapi bocoran ya.
Saya tidak berani bilang dia gaji kecil di sekolah itu barang, soalnya sekolah bahasa Inggris sendiri. Apa tentunya tadi kita sebongkar 60-an juta saja. Ya. Wes buka topi dulu bos, kita kopi dulu. Iya ya. Weh bos 60 juta modal HP, motivasi awal sih. Sampai akhirnya kayak apa? Mas Rio. Ya, kayak gitu. Ya kalau motivasi ini sebenarnya karena saya sih kan tahu lah dari dulu rasa penasaran terhadap hal-hal baru begitu itu tinggi saya. Jadi kalau lihat-lihat sesuatu tuh kayaknya asik begitu kan, terus coba-coba akhirnya ya waktu itu kan pas awalnya YouTube itu pas lagi COVID, awal-awal 2020. Jadi COVID bawa berkat. Ya, saya dibilang begitu. Jadi saya ada kerjaan. Jadi ada ngurus-ngurus kebun lah begitu kan. Terus waktu lagi di kebun itu kan saya terpikir, wah kayaknya asik nih bikin tutorialnya begitu. Jadi dari situlah awalnya pertama. Tapi belum serius. Saya hanya bikin ada videonya, terus saya pindahin dari handphone ke laptop karena masih sibuk-sibuk toh, masih fokus kerja lah begitu. Hingga boomingnya itu kalau tidak salah antara bulan Agustus atau September 2020. Jadi saya sudah bikin konten, adalah video-video biasa, coba-coba taruh di YouTube begitu kan. Tapi belum kepikiran nih bagaimana, kan susah toh. Di awal tuh kita harus cari subscriber, ada jam tayang yang harus kita kejar. Nah kita ini subscriber saya waktu itu hanya 3 orang ini. Awalnya hanya 3 begitu. Saya posting ada awal-awalnya itu ada temanya masih ngaco, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi itu memang proses. Jadi motivasi awalnya itu sebenarnya itu. Ditambah lagi karena memang pekerjaan pada waktu itu sempat mandek ya karena COVID. Terus saya dapat tantangan dari mertua, dari istri lah. Asik. Istri bilang itu banyak sekali. Kan tiap malam sudah waktu COVID itu kan mau bikin apa lagi kita? Hanya nonton, tidak bisa keluar rumah gitu kan. Wih, saya lihat banyak sekali testimoninya orang-orang ini dapat penghasilan sampai ya kayak tadi begitu kan. Belasan juta, puluhan juta begitu. Jadi penasaran saya. Akhirnya coba saya lihat, wih, gila ada yang tidak lulus SD tapi bikin konten-konten tapi bisa booming begitu kan. Akhirnya nekat saya. Coba-coba aja toh, peruntungan begitu. Tahu-tahu waktu lagi asik-asik kerja di kebun, itu telepon, kasih tahu, kayaknya kita punya subscriber ini, melonjak, begitu. Jadi itu enaknya teman-teman kalau mau nge-YouTube itu, kalau ada satu videonya kita yang berhasil goal direkomendasikan oleh YouTube, itu tidak perlu kita setengah mati cari subscriber. Teman-teman bajak kau tolong subscribe dulu sampai channel. Tidak lagi. Itu datang sendiri. Saya sampai hari ini masih mengalir. Dan memang lagi turun. Itu pernah saya dalam satu hari, waktu saya mau tidur malam, saya cek itu masih, kalau tidak salah waktu itu ada di 20, belum. Itu masih di 11.000. Tiba-tiba bangun pagi sudah 24.000. Dan dalam satu malam. Itu karena memang ada satu video yang betul-betul booming. Kalau teman-teman berkunjung ke Alex Pandang Channel, itu ada satu saja video yang waktu itu gila dia. Itu sampai 1,2 juta yang nonton. Begitu. Satu video. Dapat idenya juga bikin itu video dalam WC. Tiba-tiba bisa booming begitu. Makanya memang menantang sih. Saya kan suka tantangan, jadi ketika ada sesuatu yang saya coba tapi kayak masih buntu begitu, saya akan terus push bagaimana di cara supaya kita bisa pecahkan ini begitu. Karena itu kan pakai algoritma doh begitu. Jadi itu motivasinya memang awalnya mau coba-coba saja, dan kemudian timingnya pas karena sekolah lagi COVID ya doh begitu. Padahal waktu saya datang main-main libur sebelum COVID itu ke Wengapu, Nyomu sudah bikin YouTube, Nyomu cerita di sana, gue asik begini. Tapi saya ambil pusing waktu itu. Begitu ada teman juga beberapa dari Ngapu ajak, ayo bikin YouTube. Tapi sendiri kayaknya susah. Begitu tahu, justru saya yang ketagihan. Begitu. Jadi saya ada informasi di Neke punya sore sama Neke.
Yang suka kebiasaan dari kecil memang. Karena di akunnya dia, ini subscribernya dia terakhir saya lihat tadi itu 51-an ribu. 56 masih kurang 200 mau 57.000. Anjay. Saya cari 100-200 subscriber aja. Saya Tapi itu masih kecil banyak di Sumba. Ada saya tahu kan beberapa teman di Sumba itu yang juga keren-keren bagus. ya bagus, mereka punya channel bagus. Begitu. Nah, ketika kita ngomong leket, tentu tidak ngomong YouTube saja. Tanda cerita bahwasakan dia dari kecil. Dia awal pas kuliah nih jadi apa? Vokalis band. Jadi vokalis band Tinta kan? Iya. Tinta band. Ya awalnya dulu. Apa benar? The Line. The Line. Sambil cerita di belakangnya selalu omong tadi ada Bonar, ada Padin, terus ada Umat, ada Ama juga. The Line terus pokoknya ada beberapa band. Ya sempat ganti-ganti nama. Terus pulang karena apa? Tiba-tiba berhenti. Terus lama ada Evata Project juga sempat awal-awal. Evata Project saya juga yang bikin. Ya. Terus kerja di NSM dan Manri. Terus YouTuber. Terakhir jadi petani nih. Sebentar kita akan cerita kembali YouTube pasti. Bagaimana saya jadi konten kreator. Tapi yang saya mau tanya, saya juga lihat berapa tahun terakhir ini mereka juga cukup intens di urusan bertani gitu. Nah, yang saya mau tanya apakah ada dua hal sih. Pertama bagi waktunya itu bagaimana sih bro? Wah, gitu. Belum untuk keluarga, belum bolak-balik, bagaimana benarnya? Ya, terus belum bikin konten macam-macam dan biar bisa rawat ini channel dengan baik gitu nah. Ya. Jadi kalau untuk rawat channel itu sebenarnya sederhana aja karena tiap bulan kita dikasih pemberitahuan toh apa yang mau kita bikin. Jadi ini masukan juga buat teman-teman yang mau serius. Channel itu tidak boleh kosong konten. Minimal 1 bulan itu harus ada. Tidak boleh yang mau bikin sekarang terus pemalas bikin hilang mood 3-4 bulan baru bikin. Kita jauh dari algoritma nanti. Jadi usahakanlah kita push diri kita terpacu supaya bisa minimal ada satu lah konten short atau apa gitu. Nah kembali ke soal bagi waktu ya memang sampai saat ini juga saya masih belajar bagaimana ya kita berproses aja ngalir begitu. Memang susah juga toh karena stay di Kupang, buka lahan di Sumba, otomatis tinggal istri di sana begitu ya. Nah untuk beberapa bulan 3 bulan lainnya buka lahan di sini itu memang memakan waktu yang cukup rumit begitu. Tapi ya untung ya punya mentua yang pengertian lah begitu. Dan dia juga support karena kebetulan juga mentua sini toh mereka kerjanya juga bantu-bantu teman petani dan segala macam, jadi sudah ada gambaran dia bawakan seperti ini begitu. Tapi memang ada batasan tuh karena di sini saya ajar adik-adik semua dulu biar mereka tahu bagaimana awalnya buka lahan. Saya rumus saya sama orang ini. Begitu. Saya lihat kulit sih terus. Orang yang biasa main musik itu biasanya orang yang paling malas kerjaan. Karena kalau dia terlalu banyak kerja, dia mencari kaku nanti. Mau pegang drum atau mau pegang gitar, itu pasti bos. Begitu. Tapi untungnya adik-adiknya saya juga memang mereka mau coba sesuatu yang baru. Karena kita hidup di zaman yang menuntut kita harus banyak. Ya. Kita punya skill ini toh. Kalau kita maunya harap satu sumber aja memang agak susah. Itu bukan PNS bro. Padahal dari saya bilang kita lakukan itu memang saya lakukan jalan ke sana kemari begitu dan ya itu rumit sih untuk atur waktu, belum juga keuangan juga tuh kita akhirnya jadi kayak ada 2 dapur lah begitu toh. Kita urus dapurnya di kebun, urus dapur di rumah sana kan begitu. Tapi ya bersyukurlah ini sudah hampir finish saya punya job di sini. Nanti saya akan kembali ke Kupang dan adik-adiknya saya sudah dapat lah, sudah ditransfer ilmunya, jadi mereka tinggal jalankan saja dan semoga bisa konsisten. Nah itu yang jadi beban doa juga. Kalau kayak YouTube nilainya mungkin tadi kalau cerita awal itu tidak sengaja dia. Ya, Istilahnya ada yang pecah terus karena COVID, motivasi dan macam-macam kayak gitu.
tentunya berbeda dengan petani nih bos. Ya, ini jadi berbeda. Motivasi akhirnya atau mungkin beda soalnya Beda. itu bagaimana? Kan jujur bukan apa-apa saat ini pakai intermezzo karena saya tidak pernah bayangkan ini mereka akhirnya main di tadi kan saya tahu betul perkembangan kita main mabok jujur ini. Kita mabok kita pasar sampai tinggi sampai depan kita mabok. Ya, Tapi akhirnya jadi sosok yang akhir terjun di terakhir di petani itu motivasi awal. itu cerita panjang. Jadi ya seperti yang beliau bilang tadi, ini memang masa lalunya kita tuh, kalau kita kita malu, mereka malu. Tapi ya namanya hidup pasti kan ada tangga-tangga kehidupan toh. Jadi awal mulanya dulu saya itu kerja di LSN itu tahun 2010 sampai 2012 kalau tidak salah di Sumba Barat. Waktu itu mereka lagi kabupatennya kena kasus gizi buruk. Nah di situ saya bersentuhan langsung dengan masyarakat toh. Jadi ada juga program yang kita bikin pada waktu itu karena kebetulan didanai sama Bank Dunia toh, Bank Filipina mana saya lupa. Ya kita ajarlah teman-teman di sana karena posyandu begitu, bikin kebun gizi dan segala macam. Nah ketika mereka menikmati itu hasil dari kebun gizi, saya kayak lihat asik begitu. Itu bisa bikin dampak di orang tuh. Kan kita lihat sendiri bagaimana mereka mempersiapkan itu pekarangan, ada yang sampai bikin kebun, kolam ikan dan segala macam. Nah ketika saya pindah kembali lagi ke Sumba Timur waktu itu, kebetulan bersama-sama dengan teman-teman di organisasi Warna Visi, kan saya di magang dulu toh, mau masuk wifi ini kan. Ya tahu sendiri deh dari kebiasaan hidup di kota yang semua serba ada, tiba-tiba kasih tinggal di desa. Udah desa dulu tuh pertama tuh dikasih di magangnya pertama saya itu di Bekanabun. Tabundo. Itu jalan dari begitu jalan dari keluar dari kantor, teman-teman bilang gue cuma sebelum tahu ini kenapa mereka kayak begini. Ternyata jalan di sana kita jalan jam 8 pagi sampai jam 4 sore bos. Begitu. Itu pakai autostrada. Begitu. Jadi besok gila. Tidak ada sinyal bos. Tidak ada listrik. Dan jam 6 itu sudah Kota Bakal sudah. Begitu. Untung saya waktu itu tuh tinggal di Pastori Gereja. Itu bapak pendeta di situ tuh punya banyak buku. Begitu. Jadi ya sudah modal ini buat lampu dari HP, center HP ya baca kalau lihat sustain baterai ya sudah harus mati. Jadi itulah hiburan dulu, baca begitu. Nah dari situlah kemudian selama beberapa tahun saya cukup lama di Tebundung bro sebelum akhirnya pindah ke depan begitu. Itu saya lihat di sana bagaimana ini mereka tuh hidup dari bertani. Ada banyak ide begitu, ada banyak keresahan waktu lihat-lihat seperti itu dong. Jadi itu makanya saya bilang ceritanya panjang. Jadi kenapa saya akhirnya bisa mau berterjun di situ tuh karena sebenarnya ada pemicu-pemicunya. Di sepanjang beberapa tahun kemudian pindah ke Kupang lagi, sama juga melihat masyarakat di sana, petani dan segala macam. Nah ketika sebelum COVID, sebelum bikin YouTube ini, saya kebetulan kerja dengan teman-teman ada perusahaan setengah yayasan, setengah perusahaan lah begitu. Jadi ada profitnya di situ. Jadi kita jualan teknologi, tapi kita bukan jualan sebenarnya. Jadi kita kasih edukasi dulu. Nah, saya tertarik sekali, saya lamar di situ keterima. Karena wah ini kayaknya pas begitu nah. Karena saya lihat petani ini bagaimana ya? Bangsa yang besar itu kalau petaninya rapuh ini kan sayang, Harus dimuliakan ya. dimuliakan. Soekarno bilang apa saya lupa, dia bilang kutipan tuh petani itu pondasinya sebuah bangsa sebenarnya. Jadi sebenarnya itulah harapannya saya. Karena kan kita lihat, saya pernah cerita dengan Yumu, siapa petani jagung di Sumba sini yang bisa kuliah anak. Mungkin ada itu hanya 0,sekian% begitu. Padahal kita dari zaman dulu tidak ada Sumba ini kan kita makanan pokok jagung, bukan beras. Beras kan masuk era Soeharto kan begitu. 70-an itu. Makanya saya cukup senang juga kemarin Pak Jokowi ada kasih perhatian kita mau kembali lagi tanam jagung di arah-arah Levo di sana itu bagus. Mudah-mudahan berjalan terus konsisten. Karena ya dan tahu sekarang kita ada di tahun 2023 yang di mana-mana orang bilang resesi segala macam. Saya sebenarnya tidak termasuk, bukan saya bilang tidak terlalu percaya dengan resesi, tidak. Tapi untuk negara yang
begitu besar seperti kita dengan banyaknya sumber daya ini, sebenarnya kita tidak perlu takut. Yang penting kan kita mau bergerak. Nah itulah yang kenapa saya memutuskan untuk kemudian tidak lagi bersama-sama dengan teman-teman di tempat kerja yang lama, karena saya sudah ngerti semuanya. Saya mau coba-coba kembangkan sendiri. Kebetulan dihara juga teman-teman, karena kita punya komunitas petani. Kebetulan di sana itu anak-anak yang kuliah dari Politani itu banyak yang pernah dikirim ke Israel itu. Tapi banyak juga yang mau pulang terkendala modal toh. Ya sudah, kita duduk, kita cari solusinya. Sebenarnya kalau kita kerja sendiri memang agak repot. Akhirnya banyak yang mulai istilah gabung jurus lah. Kan kendalanya di modal toh, di mana-mana kita mau bangun sesuatu Patungan ada. artinya jalan. Ada beberapa yang sudah mandiri. Jadi saya mau tanya, di sini yang kebun sini ada tanam apa dan berapa banyak? Ya kalau yang sekarang saya coba ini memang lagi dalam proses ya. Kemarin itu kita siapkan, karena begini, ini juga harus jadi pemahaman yang baik supaya diterima orang, jadi sesuatu yang bermanfaat begitu. Kadang-kadang kita buka lahan itu kita berpikirnya masih ini mau tanam berapa macam begitu kan. Nah, kita lupa nanti biasanya orang yang mau beli itu kalau kita terlalu tanam banyak di situ, banyak jenisnya, nanti kita bingung fokusnya kita ini mau di mana. Karena kan treatment tiap-tiap jenis tanaman tuh pasti beda tuh. Ya. Jadi kalau macam ada apa kita di sini lele lah, dia mau beli Lombok dia sudah tahu. Oh ambilnya di sini. Dalam Dia jumlah mau banyak. beli sayur putih dia ambil di sini. Mau ambil kangkung di sini. Nah, kemudian berdasarkan pemikiran itulah saya bilang ke adik-adik kita coba di cabai di Lombok dulu. Karena kan permintaan Lombok cukup tinggi di Sumba ini kan. Begitu. Akhirnya ya itu. Saya coba persiapkan benih 4.000 pohon. Begitu. 4.000 pohon tumbuh semua. Tapi begitu saya kan sempat pulang ke Kupang. Ah ini adik-adik ini kan masih sempat masih pemula. Akhirnya ada treatment yang tidak seharusnya mereka lakukan. Akhir 2.000 lebih mati lah. Jadi yang ada di lahan sekarang itu ya 2.000-an. Kemarin kita sudah sempat semai lagi. Karena feedingnya kita sudah buat. Tapi tanamannya kurang sudah karena ya mati tuh. Jadi makanya baru satu sisi. Kalau kopi kemarin di sana kan sudah itu. Jadi saya fokusnya di cabai. Memang ada beberapa yang kita siapkan untuk tanam yang horti yang lain umur pendek. Karena horti kan ada yang umur panjang 3-4 bulan, ada yang hanya 1 bulan saja. Kayak kangkung saya teh kemarin. Tahu-tahu mau beli kangkung ini 1-2 hari lagi kita panen. Saya kan nih, saya kasih murah-murah ini kangkung organik begitu. Dan cepat sekali memang tanah Sumba ini luar biasa subur. Begitu. Jadi saya fokusnya untuk sekarang di lahan ini cabai. Jadi teman-teman kalau mau beli cabai ini mungkin 1-2 bulan lagi kesulitan. Oke, kayak cukup banyak kita ngomong pertanyaan. Kita kembali ke masalah YouTube ini, konten kreator. Kalau mau ngomong di Sumba Timur gitu. Kalau mau bilang yang punya akun YouTube ini banyak sekali. Woi, hampir semua orang punya akun YouTube gitu. Hanya yang benar-benar sampai di monet, terus habis di monet itu punya konten-konten lagi tadi yang konsisten tadi itu. Minta maaf ya, jujur saya lihat jarang. Termasuk saya sangat tidak konsisten di YouTube. Kan masih berpikir bahwa ini urusan untuk senang-senang, hobi. Makanya di sini harus ada podcast selanjutnya. Yang mana putus? Mungkin tips untuk YouTuber pemula lah. Itu yang videonya tuh baru 2-3 atau nonton baru 65, 45 kayak begitu. Tips-tipsnya lah. Iya. Begitu. Jadi ini minta maaf ya kalau bilang tips ini mungkin yang saya omong ini hanya berdasarkan pengalaman ya. Karena kalau kalian mau belajar lebih lanjut sebenarnya banyak ya YouTube. Tapi kebetulan saya ada pengalaman di situ, mungkin saya bisa sharing sedikit. Jadi memang pertama itu konsisten. Ya bukan, tentukan tema dulu. Tema, ini mau channel ini mau bahas apa. Begitu. Saya dulu termasuk di awal-awal yang tidak percaya itu. Ulang-ulang saya cerita di Domundo. Jadi saya pakai logika nalar bodoh lah hanya saya begitu. Saya bilang kalau toko ini dia hanya jual kue cucur, ya orang lama-lama bosan makan kue cucur. Dan saya berpikir seperti itu.
Bayangkan dengan toko yang ada jual kue cucur, kue pisang, kue pia dan segala macam pasti lebih ramai daripada toko yang hanya jual atau kios yang hanya jual kue cucur. Jadi saya berpikir kalau semakin bervariasi konten mungkin akan menarik banyak peminat. Tapi ternyata itu crash. Karena YouTube ini kan dia pakai algoritma. Makanya ya minta maaf ya saya sebut nama channel. Ada teman kita orang di Sumba juga itu yang Pak Guru Hits ya. Dia kan saya lihat bagus karena seriusnya dibikin film ya. Nah itu dia. Karena waktu kita awal-awal bikin kita tidak pernah tahu konten mana yang nanti akan nyangkut dia. Dia kasih gunung es begitu. Kalau dia sudah kena, dia tarik semua. Begitu. Hanya karena algoritmanya YouTube ini beda sama TikTok. Beda sekali. TikTok itu jauh. Kelasnya di atas. Saya pernah ada teman begitu yang mengerti sekali. Ya jadi algoritmanya TikTok itu memang beda sekali. Saya omong kebetulan dengan teman yang sekolah di Lebaran. Jadi bilang, waduh gila. Ini algoritmanya TikTok. Kan kalian lihat saya kalau kita main TikTok ini. Kalau YouTube kan, yang mau sering nonton apa, itu yang disodorin sama algoritmanya. Kalau TikTok kan tidak. Ini hari saya nonton musik atau apa misteri atau tutorial begitu kan. Dalam satu hari itu dia akan sodorkan bermacam-macam. Makanya itu mereka sendiri yang sekolah yang bareng bingung bagaimana ini Cina bisa bikin ini bisa algoritmanya begitu. Jadi itu keren. Jadi tentukan tema karena memang YouTube itu dia main pakai algoritma. Begitu. Jadi saya akhirnya ya boleh dibilang ya jilat ludah sendiri karena dulu saya pikir seperti itu logikanya tuh. Semakin banyak konten yang bervariasi saya pikir akan semakin bagus, tapi ternyata tidak. Begitu. Jadi kalau umpamanya contoh saya ini. Waktu itu kan di awal-awal saya bikin tips-tips keuangan tuh. Tips-tips keuangan. Tahu itu tips keuangan itu yang kena. Jadi hampir 70% dari subscribernya saya itu subscribe channelnya saya itu gara-gara tips keuangan. Nah, saya eksperimen. Begitu saya bikin yang lain, saya coba review buku, itu viewernya sedikit. Begitu. Karena memang subscribernya saya datang dari orang yang memang hanya suka keuangan begitu. Akhirnya saya coba bikin lagi yang pertanian, lumayan dapat banyak. Saya ada beberapa video instalasi irigasi tetes yang saya bikin itu sampai 300.000 lebih yang nonton. Itu lumayan, ada belasan ribu saya dapat penonton dari situ. Makanya sekarang saya ada bikin yang pertanian, itu tetap ya adalah view-nya begitu. Tapi ketika saya pikir-pikir kayaknya asik nih bikin konten cerita begitu kan. Saya coba bikin cerita itu paling top tuh 56.000 yang nonton. Kita 56.000 harus susah. Ya. Kalau sekarang saya bikin pertanian tuh harus tutorial. Dan ini setelah kita bikin temanya kita sudah tahu tuh. Karena nanti takutnya kalau kita bikin terlalu macam-macam, tiba-tiba yang booming contoh kalau di channel bro sekarang bikin podcast. Setengah mati bikin podcast atau yang kena nyangkut, Nyimu punya video vlog. Akhirnya Nyimu harus rubah, harus ikut maunya YouTube. Harus bikin vlog terus. Karena subscribernya datang dari penikmat vlog. Begitu. Nah makanya saya sekarang ini memang pada akhirnya saya harus akui algoritmanya YouTube itu seperti itu. Jadi saya kayaknya masih struggle ulang ini. Karena saya kepingin bikin konten cerita. Karena masyarakatnya kita suka dengar cerita. Nah, saya pakai logika itu aja. Hanya asik. Nah kalau ini mau fokus Fumuna Baban channel ini mau fokus di podcast, please bikin konten terus podcast. Ada banyak itu pun toko-toko di Sumba yang bisa menginspirasi. Keren. Apalagi masuk mau tahun politik ya itu kan. Nah itu yang saya bilang. Itu keren. Jadi kan kita bantulah. Ya, kita kan bikin konten begini ini kan bukan mau cari apa ya. Kalau penghasilan tuh bonus lah. Paling tidak apa yang dampak lah. Dampak ke kan kita bikin cerita-cerita kokorol laku ini pasti ada hal baik di situ kan begitu. Jadi kalau tahun-tahun begini, tahun-tahun politik ya mungkin dengan ada podcast betul. Dan ada podcast begini kita bisa kasih edukasi yang tidak seperti guru menceramai anak-anak tapi dengan cara-cara aja gitu begini kan. Ya. Generasi sekarang kan senang ilmu-ilmu itu. Begitu. Ada pertanyaan lanjutan. Kadang kesulitannya orang itu
saat itu tuh kayak malas bikin konten ketika belum ada kamera. Nah itu tantangan. Apakah memang kira itu menjadi salah satu syarat utama atau karena jujur misalnya kualitas video itu juga menurut saya pengaruh sendiri kayak gitu. Coba melihat video yang dulu. Wah parah bos. Sampai ada yang pernah bilang sama saya, wah kau punya muka ini tidak cocok jadi YouTuber. Ada yang begitu nih, head speech. Makanya YouTube ganti tuh. Sekarang kalian lihat. Kalian mau online gini tidak akan. Dia punya jempol itu masih fiturnya masih ada di akun. Tapi itu sudah dihilangkan sama YouTube. Jadi yang suka umbar-umbar kebencian, hate speech di orang konten itu tidak akan. Karena YouTube tuh sangat menjaga review konten kreator. Mereka tuh kepercayaan terhadap konten kreatornya itu sangat dijaga. Pemasukannya dari situ juga ya. Ada sistem bagi keuntungannya kan 60-40. 60 untuk konten kreatornya, 40 untuk yang punya platform ini gitu. Nah, kita masuk ke ujung nggak? Ini pasca COVID ini atau pas waktu COVID sih, sebab tapi pasti yang saya lihat ini pendapat pribadi ya, penonton YouTube itu dia mulai agak menurun digantikan sama TikTok kan. Tapi pertanyaannya bukan membandingkan ya, tapi bagaimana melihat YouTube ke depan? Apakah masih bisa jadi ruang untuk, kalau ruang berbagi saya rasa tetap bisa, tapi bisa dijadikan sebagai ketika omong jadi konten kreator kita bisa hampir sebagian besar orang berpikir untuk dapat duit dari situ. Masih punya peluang tidak sih di masa depan biar makin muncul nih orang-orang yang punya niat nih kayak gitu? Kalau bicara peluang pasti kan ada risetnya. Dan kebetulan itulah kenapa saya bilang kalau saya jadi konten kreator tiap bulan itu akhir bulan itu nanti dia kasih masukan. Dan juga inilah pintarnya orang di luar negeri sana. Mereka tuh terus belajar. Meskipun kita lihat enak ya yang ciptakan platform YouTube ini segala macam. Mereka juga ada di pemikiran seperti itu. Karena tiap bulan itu tiap kalau sekarang kan saya dalam 2 bulan ini sudah sering dikasih survei gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya lagi mengukur YouTube ini bisa bertahan lama atau tidak. Begitu. Nah saya setelah saya lihat itu saya lihat kayaknya bisa bertahan lama. Karena orang tidak bekerja sendiri lagi. YouTube ini kan dia gandeng sekarang. Facebook, Instagram, Meta, dia punya Sapita Universe, satu komputer lah. Begitu. Masih begitu. Karena ya sama kayak Facebook lah ya. Dulu waktu awal-awal kan tidak terlalu banyak. Sekarang saya lihat yang sudah om-om aja pakai Facebook. Begitu. Karena memang ini bro, dia meskipun TikTok sekarang sungguh mengganggu kalau menurut saya, sungguh mengganggu YouTube. Tapi dari segi kegunaan mungkin kalau di TikTok dia paling top sekarang sejak Juni 2022 itu bisa 10 menit ya. Bisa 10 menit. Kalau YouTube kan lebih terserah. Kalau podcastnya Deddy Corbuzier sampai mau 1 jam lebih bos. Nah itu artinya di situ kita bisa lihat bahwa masa depannya YouTube ini bisa panjang. Karena kan ada banyak sekali hal itu yang tidak bisa kita hanya butuh waktu 10 menit langsung semua orang mengerti kan, tidak begitu. Beda dia punya utility lah ya, kegunaannya. Jadi makanya saya bilang konten bercerita itu sangat menjanjikan. Podcast juga begitu. Kita masuk di pertanyaan penutup lah. Pesan sih sebenarnya. Jangan pesan ya. Dan dari saya tulis di sini. Saya bikin list pertanyaan di sana. Kalau denglek aslinya terpakai list, kalau duduk ngobrol aja. Kalau udah diomong di buka kamera ini panjang bos. Ya ini apa sih? Ya bahasa pesan ya. Mungkin Jangan. Tetua. Tidak mungkin ini quote lah atau apalah kayak gitu untuk closing statement lah untuk teman-teman yang mau jadi konten kreator atau mungkin yang mau niat jadi petani juga mungkin. Karena jujur ini bukan saya masuk di sini tapi serius kadang kalau kita mau bikin KTP banyak yang saya lihat dulu tuh tidak tahu masih sekarang tidak ketika tidak ada pekerjaan dia tulis bilang tani pak. Iya, ketemu sekarang ini. Begitu.
mungkin kita ada closing statementnya lah. Ya, jadi berarti ada dua ini, yang untuk pertaniannya, terus kemudian yang konten kreator. Ya kalau untuk pertanian sih ini semua masalah mindset kok, begitu. Kalau kita bisa berhasil keluar dari mindset bilang petani itu pekerjaan yang paling rendah, berarti memang kita orang yang sangat tertinggal. Karena kalau kalian lihat nonton di apa ya acara-acara terkenal, talk show terkenal kayak Kick Andy lah, itu berapa petani milenial muda-muda ya dari inspirasi. Termasuk teman yang saya bawa kemarin dari Keva itu, yang bantu saya buka lahan itu, dia masuk liputan TVRI itu. Karena gara-gara dia bertani itu, satu desa tempat dia tinggal itu semua ikut dia. Karena memang teknologi ini sebenarnya tidak diciptakan, irgastetes itu tidak diciptakan untuk meningkatkan hasil pertanian, tidak. Dia itu hanya untuk memudahkan kita. Karena problem ketika orang mau buka lahan besar, siramnya bagaimana, begitu kan. Nah itulah waktu saya cerita dengan teman dulu di teman lama tempat kerja itu, dia bilang di Cina sana lahan jagung 10 hektar itu yang kerjanya suami istri. Itu kan dari situ kita lihat waduh, teknologi ini membantu kita. Kayak di Israel tempat asal yang teknologi gurun, dia rubah bos. Qatar kemarin bikin Piala Dunia itu bisa hijau semua, itu teknologi irgastetes. Dia kan ada dua macam, ada irgastetes permukaan, ada juga yang di bawah tanah. Nah kalau yang di Qatar itu mereka beli dari Israel itu yang membawa tanah, begitu. Nah irgastetes ini memang membuat kita akhirnya waktu untuk siram itu lebih singkat, jadi shortcut begitu kan, terpotong. Akhirnya kita punya banyak waktu untuk treatment kita punya tanaman. Jadi dengan banyaknya waktunya kita untuk treatment itu, akhirnya ya hasil pertanian bisa lebih meningkat. Itu sebenarnya. Jadi itu pemahamannya. Nah itu yang tadi saya bilang, berarti nanti kita kalau sudah punya mindset bahwa petani itu sesuatu yang menjanjikan, pasti kita bisa bisa meninggalkan itu cara berpikir kayak tadi. Kalau tidak ada pekerjaan isi di KTP tani, padahal dokter tahu ini tani ini kalau kau bisa betul-betul manfaatkan dengan baik, pasti ini bos. Hanya memang tantangan kalau kita di Sumba sekarang ya perubahan iklim, ya tahu, sumber air, kemudian skill untuk mengelola tanaman, lahan, belum lagi hama belalang kan begitu. Itu jadi PR besar. Ya, saya harus tani, harus baus, bakajar ini belalang, Ya, capek. makanya saya tanam cabai. Karena ya saya tahu toh belalang ini diterima makan Lombok. Lebih juga Begitu. Ubi juga bisa. Kan dia mungkin karo ini tanaman ya. Begitu. Ada yang content creator. Kalau content creator memang panjang kalau kita ngomong content creator. Ya itu, tapi yang saya bisa yang muda-muda ini semangat ya lah. Mungkin ada beberapa ya. Pertama itu memang kita harus semangat, kemudian konsisten. Habis itu harus punya rasa ingin terus belajar. Karena saya sudah 2 tahun ini, saya baru kuasai yang satu, tiba-tiba ada lagi. Jadi saya bilang tadi kan, ini kita hidup di zaman ini yang kayaknya dong paksa kita ini betul-betul harus berpikir dan belajar. Berpikir pokoknya dan ngiri bos. Ya itulah intinya ya itu. Tapi jangan lupa kalau mau serius content creator itu memang harus ada temanya. Ya istilahnya mau bahas apa ya itu fokusnya di situ. Biar nanti lebih gampang lah. Karena macam saya dulu kan saya bikin ini konten. Waktu saya buat tutorial tentang irigasi, tahu yang booming tentang menabung. Begitu ya. Itulah makanya saya bilang. Jadi pembelajaran lah ya. Makanya saya sekarang berusaha keras itu biar bisa stabil, viewernya tidak tutup, bisa setiap bulan tetap ada. Ya memang ini masalah konten kreator itu masalah sudut pandang ya. Ya. Kalau saya masih berpikir YouTube ini tempat share karya, begitu, masih belum benar-benar diseriusi. Makanya jujur ya angin-anginan dan sangat tidak konsisten gitu. Tapi yang pas Sekarang belum dapat dia punya fulus itu. ya Belum dapatnya kalau sudah dapat fulus sama beda maksudnya. motivasinya pasti beda. Jadi yang mereka yang belum ada akun YouTube atau punya akun YouTube tapi bingung mau bikin ini apa, pikir 60 juta tadi kita pembicaraan pertama. Itu YouTuber kecil ya kayak saya.
Kalau teman-teman, dia begini, oh ada satu yang ini teman-teman perlu tahu. Jadi kan kita sebagian besar kalau di konten itu kan dari iklan. Ketika konten kita di atas 10 menit, itu kita sendiri yang setting. Mau taruh iklannya di titik-titik mana. Makanya kemarin saya bilang tuh, kayak Corbuzier lah, jadi Corbuzier. Kau bayangkan sudah dia punya konten yang hampir-hampir di atas, rata-rata tuh di atas 30 menit. Saya jadikan acuan kontennya saya yang booming itu hanya 7 menit panjang kontennya saya. Artinya saya tidak bisa setting mau taruh iklan di mana. Karena memang itu YouTube yang atur otomatis begitu. Itu saja waktu dia booming itu saya dapat sekitar 16 atau 17 juta satu konten itu. Begitu. Bagaimana dengan konten yang panjang? Kau bayangkan sudah. Dia pernah posting, saya langsung tanya 21 juta. Bangke, betul dia posting di Facebook. Kau bilang, kalau sekarang itu 21 juta, Bang. Hah, YouTube 21 juta, bangsat. Jadi tiap-tiap konten tuh beda penghasilan saya. Tapi karena semua rata-rata sudah kena di algoritma, jadi dia jalan terus. Dia jalan terus. Tapi gini, ini saya bukan closing statement ya, kan cukup lama. Tapi saya belum begini. Semua pekerjaan atau profesi itu punya cerita pahit dan cerita manis. Ya, prosesnya kayak betul sekali. Ya intinya kita bersyukur lah. Kita mau jadi konten kreator atau apa, saya rasa tipsnya sama sih. Fokus, konsisten, terus bisa juga kita kerja sendiri ya. Kayak tadi itu juga. Nah, itu tuh. Tadi ulang-ulang dia ngomong sama Lek itu istri, makanya belum nikah yuk, masuk penjara yuk. Tapi saya baru baca tadi. Tiba-tiba ada di situ di Facebook tuh. Saya bilang kalau mau bikin perubahan, lakukanlah itu di saat masih muda dan belum menikah. Karena kalau sudah menikah, Serius mas, kau mau ganti channel TV, itu saja butuh persetujuan. jujur saya berhenti mabuk karena sebenarnya itu apa? Memang hidup kan harus kita bergerak dari yang dulu toh, yang ada ini baik kan baik. Kita bisa curhat nih ke sini. Oke, thank you. Jadi ini kita kawan. Sebenarnya kalau jujur kalau duduk mana tidak kabur kayak begini. Kayak ujung-ujung bisa gacap. Buat yang nonton terima kasih. Jadi ini podcast ini tetap saya bilang fokus ke urusan karya. Saya percaya sampai detik ini bahwa kita orang Sumba tuh, banyak orang Sumba atau mungkin setiap orang Sumba tuh ada hal baik yang dia bisa bagi untuk orang lain. Pas. Dan bisa jadi inspirasi atau motivasi. Dan ruang podcast ini untuk jadi tempat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa bahwa ada hal baik yang dia bisa bagi, yuk inbox atau komen lah. Oke, dan jangan lupa like live yang saya butuh jam tayang misalnya. Subscribe, ini yang paling penting. Oke, saya rasa itu saja. Thank you semua. Ada tidak cuma Bonar, ada Umet, ada Bonar, ada Pama di belakang yang nonton. Thank you. Gas.